memperkenalkan diri, nama Darlia, NPM 191105010500. Izin memperkenalkan diri, nama saya Istigna, NPM 191110500256. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dea Ahmadiyah, NPM-nya 191105010342. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darlia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari koneksionisme. Pada dasarnya, terjadinya belajar adalah suatu pembentukan asosiasi atau bond connection antara kesan panca indera atau sensory impression dengan kecenderungan untuk bertindak atau impulse to action. Proses belajar itu juga disifatkan sebagai learning by selection and connection dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Dasar teori dari Trondike awalnya dibuat dengan melakukan eksperimen terhadap binatang. Penelitian ini juga didesain untuk menentukan apakah binatang tersebut mampu memecahkan suatu masalah melalui pemikiran atau melalui lebih dari satu proses dasar. Menurut Trondike, penelitian ini juga dibutuhkan karena sedikitnya data dari objektif. Selanjutnya, pembahasan tentang hukum koneksionisme. Trondike telah mengemukakan sejumlah hukum pokok dan hukum tambahan. Berikut mengenai hukum-hukum pokoknya saja, yaitu bila mana seseorang muncul kecenderungan untuk berbuat atau bertindak, kemudian ia juga melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kepuasan dan mengakibatkan tidak dilakukannya perbuatan-perbuatan lain. Kemudian, bila mana seseorang muncul kecenderungan untuk berbuat atau bertindak, kemudian tidak melakukannya, akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengakibatkan dilakukannya tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Selanjutnya, bila mana seseorang muncul kecenderungan berbuat atau bertindak, kemudian melakukannya akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan tersebut. Implikasi praktis hukum ini bahwa belajar itu lebih berhasil apabila didasari oleh kesiapan untuk belajar, yaitu dengan cara yang pertama, law of use. Hukum ini menunjukkan bahwa menjadi lemahnya koneksi-koneksi karena latihan tidak dilanjutkan atau dihentikan. Kemudian law of effect. Hukum ini menunjukkan pada semakin kuat atau semakin lemahnya koneksi sebagai akibat dari ahli perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya, law of exercise menggambarkan kondisi yang diimplikasikan dalam pepatah, yaitu latihan menciptakan kesempurnaan. Pengulangan pengalaman dalam kata yang berbeda akan mempertinggi probabilitas respon yang benar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang transfer of training. Adanya transfer of training itu merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Karena bila mana sekiranya transfer of training itu tidak ada, maka sekolah hampir saja tidak ada gunanya bagi kehidupan bermasyarakat. Fungsi sekolah justru mempersiapkan calon-calon warga masyarakat. Karena itu, apa yang dipelajari di sekolah harus dapat dipergunakan untuk sebagai keperluan di luar sekolah. Dengan perkataan lain, harus ada transfer of training. Dalam hubungan dengan hal ini, teori atau konsep mengenai transfer of training diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Istigna. Di sini saya akan melanjutkan materi yang Saudara Darlia jelaskan. Yang D, producer eksperimen. Thorndike membuat eksperimen dengan anak ayam, anjing, ikan, kucing, dan monyet. Meskipun demikian, ketika beliau masih menjadi mahasiswa di Harvard, ibu kos tempat beliau tinggal melarangnya untuk meneteskan ayam di dalam kamarnya. William James menawarkan basement di rumahnya untuk membantu penelitian Thorndike. Tentu saja membuat Mr. James agak cemas dan membuat anak-anak mereka heboh sekaligus senang. Produser eksperimen khusus mengharapkan tiap-tiap hewan
untuk bisa melepaskan diri dari ruang yang diberi batas untuk bisa mencapai makanan. Kotak uji menggunakan sebuah cara tertentu untuk bisa melepaskan diri ketika dibatasi. Hewan seringkali memperlihatkan banyak perilaku, termasuk menggurat-gurat, menggigit, mencakar, menggosok-gosok pada bagian sisi kotak. Baik, selanjutnya yaitu hukum pengetahuan. 3 hukum tentang pengetahuan didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Ketiganya adalah law of effect, law of exercise, dan law of readiness. Yang dimaksud dengan law of effect menyatakan bahwa situasi dan kondisi mendukung yang mengikuti suatu respon akan memperkuat hubungan antara stimulus dengan perilaku. Selanjutnya, law of readiness. Sementara itu, kondisi yang mengganggu akan memperlemah hubungan. Yang terakhir, law of exercise. Maksudnya menggambarkan kondisi yang diimplikasikan dalam pepatah, yaitu latihan menciptakan kesempurnaan. Pengulangan pengalaman dalam kata yang berbeda akan mempertinggi probabilitas respon yang benar. Baik, materi selanjutnya yaitu yang terakhir, penerapan dalam pembelajaran di sekolah. Yang terjadi sangat berhubungan dengan pendidik adalah deskripsi dari Thorndike dalam 5 hukum minor yang berhubungan dengan school learning. Kelima hukum tersebut menjelaskan kompleksitas pengetahuan manusia. Kajian Thorndike yang sangat substansial bagi pendidikan adalah penelitian yang mengkaji tentang dampak berbagai macam aktivitas belajar terhadap pengetahuan yang didapat, yaitu yang pertama, suatu rangkaian penelitian yang dilakukan oleh Thorndike dan Woodward yaitu 1901 menemukan bahwa latihan dalam tugas tentu akan mendukung pengetahuan berikutnya hanya pada tugas-tugas yang sama, bukan pada tugas-tugas yang berbeda. Hubungan lebih banyak dikenal dengan istilah transfer of training. Yang kedua yaitu Thorndike yaitu 1924 mengkaji tentang konsep disiplin mental, di mana konsep ini merupakan gagasan asli Plato, merujuk kepada disiplin mental. Penelitian dalam bidang pengetahuan khusus matematika dan klasik akan meningkat fungsi intelektual, yaitu bahwa subjek aliran tersebut dipercaya akan mendisiplinkan pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian 2 yaitu classical conditioning menurut pendapat J.B. Watson dan Ivan Pavlov. Yang bagian A, pengertian classical conditioning. Classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik, seperti yang kita tahu, meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Behavioristik meyakini kepribadian kita terbentuk karena pengalaman dan lingkungan di sekitar kita. Dan Pavlov sendiri bukan seorang psikolog. Dia adalah seorang dokter. Pengkondisian klasik ini ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1890, Ivan Pavlov meneliti air liur pada anjing sebagai respon saat diberi makan. Dia memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing anjing
untuk mengukur air liur saat anjing dikasih makan dengan bubuk yang terbuat dari daging. Awalnya, Pavlov menduga anjing ini akan mengeluarkan liur sebagai respon dari makanan di depan mereka. Tetapi dia memperhatikan kalau anjing-anjingnya mulai mengeluarkan liur setiap kali mereka mendengar langkah kaki asistennya membawakan makanan. Ketika Pavlov menemukan bahwa benda atau peristiwa apapun yang menurut anjing ada hubungannya dengan makanan akan memicu respons yang sama, ia menyadari bahwa ia telah membuat penemuan ilmiah yang penting. Karena itu, ia mengabdikan sisa karirnya untuk mempelajari conditioning ini. Yang bagian B yaitu sejarah dan perkembangan classical conditioning. Johann B. Watson memperkenalkan perubahan, terutama untuk meneliti tentang proses perilaku behaviorisme. Menurut Watson, harus menerapkan teknik penelitian binatang, conditioning ke dalam penelitian manusia. Watson mendefinisikan kembali tentang konsep-konsep mental yang dianggap tidak menarik sebagai respon perilaku. Pemikiran misalnya diidentifikasikan sebagai ucapan yang bersifat subvokal, dan perasaan didefinisikan sebagai reaksi yang berhubungan dengan kelenjar. Watson juga percaya bahwa kepribadian manusia yang terbentuk melalui berbagai macam conditioning dan berbagai macam refleks. Watson mengemukakan bahwa bayi pada saat kelahirannya hanya memiliki 3 respon emosional. Ketiga respons emosional tersebut adalah takut, marah, dan cinta. Respons takut misalnya dimulai dengan meloncat, menggerakkan badan, dan bernafas. Selanjutnya bergantung pada usia bayi, yaitu menangis, jatuh, dan merangkak atau lari akan mengikuti. Respon takut diamati dalam lingkungan alam setelah suara gaduh atau kehilangan dukungan terhadap bayi. Merujuk kepada pendapat Watson, kehidupan emosional kompleks orang dewasa merupakan hasil dari conditioning atas 3 respons dasar terhadap berbagai macam situasi. Yang bagian C, konsep-konsep teori pengkondisian klasik. Behaviorisme didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, semua pembelajaran terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan. Yang kedua, lingkungan membentuk perilaku kita. Satu hal yang khas dalam classical conditioning adalah ada sinyal netral sebelum refleks. Dalam eksperimen klasik Pavlov dengan anjing, sinyal netral adalah bunyi nada dan refleks yang alami, itu mengeluarkan air liur sebagai respons terhadap makanan. Dalam percobaan, sinyal netral adalah aba-aba 1, 2, 3, dan refleks alami atau menutup mata sebagai respons terhadap angin yang terkena mata, dengan mengaitkan stimulus terkondisi atau aba-aba dengan stimulus tidak terkondisi atau meniup mata. Yang bagian D, proses classical conditioning terjadi atas 3 fase. Fase yang pertama sebelum pengkondisian, fase kedua selama pengkondisian, dan fase yang ketiga setelah pengkondisian. Di sini saya akan menjelaskan nomor bagian 3, yaitu kelebihan dan kelemahan classical conditioning. Kelebihan dari penerapan teori ini dalam dunia pendidikan, khususnya guru, ialah guru mampu mengarahkan dan mengontrol siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa dapat menjadi seperti yang diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori ini ialah menimbulkan ketergantungan terhadap stimulus, sehingga siswa kehilangan kesadaran akan apa yang sebenarnya ia lakukan dan ia inginkan. Yang terakhir yaitu nomor 4, kajian realitas. Dengan menggunakan teknologi yang digunakan oleh ilmu fisika, para peneliti mencoba menghubungkan pengalaman untuk memahami bagaimana manusia dan hewan belajar. Teori belajar classical conditioning mengimplikasikan pentingnya mengkondisi stimulus agar terjadi respon. Dengan demikian, pengontrolan dan perlakuan stimulus jauh lebih penting daripada pengontrolan respon. Konsep ini mengisyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan atau eksternal daripada motivasi internal. Pentingnya studi yang dilakukan Pavlov terletak pada metode yang digunakannya, serta hasil-hasil yang diperolehnya. Alat-alat yang digunakan dalam berbagai eksperimen memperlihatkan bagaimana Pavlov dan kawan-kawannya dapat mengamati secara teliti dan mengukur respon-respon subjek dalam eksperimen-eksperimennya.
Penekanan yang diberikan Pavlov pada observasi dan pengukuran yang teliti dan eksplorasinya secara sistematis tentang berbagai aspek belajar, sehingga membantu kemajuan studi ilmiah tentang belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.